العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرشاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما. ربي زدني علما وارزقني فهما. أما بعد فأقول Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samsis Sumus di Bapak Ustadz Mabrur yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa kepada tokoh masyarakat setempat, Bapak RT Sanin yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan, serta para senior kami, orang tua kami, Pak Sofirin, Bapak Mundasir, Bapak Mito, Bapak Abdurrahman, Bapak Udin, Bapak Toto, semua yang saya hormati dan saya cintai serta saya muliakan. Rekan-rekan semuanya seije, senasib, seperjuangan yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, mari kita sama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai detik malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa duduk satu majelis dengan orang-orang soleh. Dikatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh penyusun kitab, man jalasa ma'as salihin syadahu Allah rukhbata fit ta'at wa zinabil maharim, wa man jalasa ma'al ulama'i syadahu Allahul ilma wal wara'. Yang artinya barang siapa yang duduk-duduk dengan orang-orang yang soleh, maka Allah tambahkan kepadanya kecintaan terhadap ketaatan dan berusaha untuk menghindar dari beberapa perkara haram. Dan barang siapa yang duduk-duduk dengan orang-orang yang alim, maka Allah tambahkan kepadanya ilmu pengetahuan dan sifat wirami. Sifat wirami itu apa? Sifat wirami itu adalah kehati-hatian dalam urusan-urusan yang haram, yang syubhat, serta perkara makruh. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman fa ka'annama zarani, wa man safaha aliman fa ka'annama safahani, wa man jalasa aliman fa ka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya ajlasahu Allahu ma'i yaumal qiyamati fil jannati. Yang artinya, barang siapa yang mengunjungi seorang alim, maka seolah-olah dia telah mengunjungiku, kata Nabi. Dan barang siapa yang berjabat tangan dengan seorang alim, maka ia seolah-olah telah berjabat tangan denganku, kata Nabi. Dan barang siapa yang duduk-duduk dengan seorang alim, maka seolah-olah dia telah duduk-duduk bersamaku. Dan barang siapa yang dia duduk bersamaku di dunia, maka kelak di akhirat Allah akan memberikan tempat duduk di dalam surga bersamaku, kata Nabi. Semoga dengan berkahnya kita sering duduk di dalam majelis ilmu, sering duduk dengan orang-orang soleh, sering ngumpul dengan orang-orang alim. Semoga kelak di akhirat kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertemu dengan baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkahnya apa? Dengan berkahnya seringnya kita ngumpul dengan orang-orang soleh dan orang-orang alim. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan,
Salawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk muqaddimah jangan terlalu panjang, biar ngaji fikihnya bisa maksimal. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ilmu fikih dalam pasal yang menjelaskan tentang syarat bermakmum, saya kemarin punya PR diri saudara kita Mas Tolha. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara mensiasati seorang makmum muwafiq? Artinya makmum yang dari awal memang bersama imam. Kalau yang dari awal tidak bersama imam disebutnya makmum masbuk. Bagaimana mensiasatinya seorang makmum muwafiq sehubungan bacaan imamnya ini cepat, supaya makmum muwafiq ini tidak kehilangan bacaan Fatihahnya. Bagaimana cara mensiasatinya? Cara mensiasatinya tentu membaca Fatihah sebelum imam selesai membaca Fatihah. Tetapi tentu jangan persis bersamaan. Imamnya Bismillahirrahmanirrahim, makmumnya Bismillahirrahmanirrahim. Mesti ada urutan lah, ya. Biar apa? Biar ada istilah mengikuti, bukan barengin. Tapi ini dikhususkan bagi siapa? Bagi orang yang khawatir kalau tidak membaca Fatihah saat imam masih membaca Fatihah nanti bisa kehilangan, artinya tidak bisa membaca Fatihah. Nah, bagi orang yang tidak ada khawatir sama sekali, artinya aman, nunggu sampai imam selesai membaca Fatihah itu aman untuk makmumnya membaca Fatihah, tidak takut kehilangan sedikit pun dari bacaan Fatihah, maka wajib hukumnya bagi makmum menunggu sampai bacaan Fatihahnya imam selesai. Jelas ya? Ada keterangannya di dalam kitab Tajwid. Jadi dari awal kalimatnya tadi tidak boleh wala yuqari al-imama. Tidak boleh makmum barengi bacaan Fatihahnya imam. Nah, ada pengecualian illa in khafa fawati ba'dil Fatihati, kecuali bagi makmum khawatir kehilangan sebagian daripada bacaan Fatihahnya. Kalau enggak barengi dengan bacaan Fatihahnya imam. Tapi tentu caranya tadi jangan bareng persis. Ada istilahnya berurutan lah. Ya, imam selesai baca bismillah baru makmum gitu. Ini biasanya dipraktekkan pada sholat tarawih. Jadi jelas ya. Kemudian kemarin ada pertanyaan, ini ada di dalam kitab Bajuri, tadi saya sudah tandai bilang daripada saya nyari kelamaan, saya baca teksnya, sudah saya kesimpulannya saja. Jelas dalam kitab Bajuri. Kemudian pertanyaan tentang bagaimana bagi seorang makmum yang pada sujud terakhir, sujudnya lama, karena di situ mungkin ada baca doa, tulisan tasbihnya juga ditambah. Jadi di sini ada penjelasan begitu. Bacaan tasbih baik dalam ruku ataupun dalam sujud itu minimal 1 kali. Jadi dengan membaca 1 kali Fatah dulu sudah berhasil, sudah dikatakan telah melaksanakan sunnah. Yang sempurna tapi masih kelas bawah, ya, 3 kali. Kesempurnaan untuk tingkat selanjutnya 5 kali. Kesempurnaan untuk tingkat berikutnya lebih tinggi lagi, lebih sempurna lagi 7 kali, lebih sempurna lagi 9 kali,
lebih sempurna lagi 11 kali. Jangan lebih bacaan orang yang sholat sendirian ataupun imam ataupun makmum lebih dari 11. Jadi maksimal 11 kali di dalam membaca tasbih. Berlaku bagi siapa? Berlaku bagi munfarid dan imam. Imam ini juga imam yang seperti apa? Imam ini imam yang menjadi imamnya orang-orang yang terbatas di situ. Terbatas di sini dari sisi jumlah atau apa? Rodina, yakni orang-orang yang ridho bitakwil, ridho rela bila imamnya membaca bacaan yang panjang. Imam sudah tahu kebiasaan atau seleranya makmum. Kalau imam yang baca panjang nggak ngedumel di belakang. Kalau imamnya sudah paham ini, kalau bacanya kepanjangan pasti ngedumel, jangan dipaksakan. Cukup 3 kali, jangan lebih. Jelas ya? Imam harus tahu juga ini perkara-perkara begini. Nah, pertanyaan Mas Tolha sebenarnya utama mana ya? Antara langsung saja mengikuti imam berarti baca 3 kali atau ada tambahan. Ya, karena di sini ada perintah Nabi, aksiru fis sujudi, bidunga perbanyaklah dalam sujud dengan berdoa. Nah, saya jelaskan lagi. Kalau ada pertanyaan, manakah yang lebih utama antara membaca tasbih diperbanyak dengan membaca doa? Yang lebih utama adalah dengan memperbanyak tasbih dibandingkan memperbanyak doa. Jadi tetap utamanya tasbih. Walaupun di sini memang ada perintah dan ada kesunahan untuk berdoa dalam sujud, tetapi utamanya adalah tasbih. Jelas ya? Utama tasbih dibanding doa. Walaupun doa juga disunahkan. Nah, ini pertanyaannya, poinnya utama mana? Tentu utamanya adalah ditambah, tetapi ada batas maksimal. Ya kurang lebihnya 11. Kalau mau dicampur antara tasbih dengan doa, ya sekiranya untuk membaca tasbih itu kira-kira 11 kali lah. Ukurannya gitu. Jadi nggak mentang-mentang di situ dianjurkan untuk membaca doa. Istilahnya lamanya semau saya lah, terserah saya lah. Nggak boleh kayak gitu karena kita posisinya sebagai makmum. Kecuali munfarid silahkan. Kalau munfarid silahkan mau dilama-lamain baca doa sebanyak-banyak. Bagi makmum tidak ada batasan. Silahkan doa dalam sujudnya, tapi tentu ada batasannya. Berarti istilahnya durasinya dibatasi. Bagi imam juga begitu, silahkan dipanjangin, diperbanyak dengan bacaan-bacaan doa di dalam sujudnya. Tapi tentu juga melihat kondisi bagaimana mau. Jadi dengan kata lain, yang paling bebas untuk membaca banyak tasbih dan doa dalam sujud adalah orang yang salat sendirian. Ya, karena imam ada batasan tadi dengan catatan kalau makmumnya itu. Kalau makmum sudah ada batasan, jangan kebanyakan lah. Ya 11 kali aja lah 11. Ya jelas ya? Ya jelas. Nah, saya lanjut bacakan teksnya mengenai syarat bermakmum. Kemarin yang kedua sudah, sekarang menginjak syarat bermakmum yang ketiga. Saya bacakan teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu al-ilmu bintiqalatil imami karu'yatihi lahu aw li ba'dis saffi aw sima'i sawtihi aw sawti muballighin aw nahwi dzalika liyatamakkana min muttaba'atihi. Syarat bermakmum yang ketiga ialah mengetahui gerakannya imam. Jadi syarat bermakmum yang ketiga mengetahui gerakannya imam. Dengan cara apa mengetahui itu? Yang pertama, karu'yatihi lahu,
dengan cara melihat secara langsung kepada imam, atau paling tidak karu'yatihi ba'di shaf, atau melihat sebagian dari shaf yang di depan atau di sampingnya, atau paling tidak melihat imamnya secara langsung nggak bisa, melihat shaf yang di situ juga nggak bisa, awsimangi sautihi, atau mendengarkan bacaan atau suaranya imam. Mendengarkan suaranya imam juga tidak bisa. Awsauti muballighin, atau mendengarkan suaranya muballigh. Muballigh tahu? Itu kalau di Mekah itu kan biasa. Di belakang imam ada penyambung yang bacanya dikeraskan. Ya. Misalkan imam Allahu Akbar, yang di belakang ini muballigh Allahu Akbar, lebih kencang dan nadanya juga lebih pelan. Ya. Tujuannya adalah untuk memperdengarkan bacaan imam kepada para makmum. Nah, nahwi dzalika, atau yang sepadan dengan itu. Nah, ini kalimat nahwi dzalik. Barangkali ini yang dijadikan dalil oleh mereka, orang-orang yang menggunakan layar televisi. Ya. Nahwi dzalik soalnya, atau yang sepadan dengan itu. Bisa melihat secara langsung, atau bisa melihat shaf, atau mendengarkan suaranya imam, atau mendengarkan suaranya muballigh, atau yang sepadan dengan itu. Tapi saya tidak berani menghukumi bahwa boleh makmum melalui layar televisi. Saya tidak bisa mengatakan itu boleh, dan juga saya tidak bisa mengatakan itu tidak boleh. Saya cuma menebak-nebak, barangkali kalimat nahwi dzalika atau sepadan dengan itu, inilah yang dijadikan dalil oleh mereka. Kan yang sepadan dengan itu tadi, ya apalah televisi, apalah, mungkin kayak gitu kan. Supaya apa? Supaya memungkinkan mengikuti imam. Dengan melihat bisa mengikuti imam. Dengan melihat shaf, makmum bisa mengikuti imam. Dengan mendengarkan suara imam, makmum bisa mengikuti imam. Dengan mendengarkan muballigh, makmum bisa mengikuti imam. Atau yang sepadan dengan yang sudah disebutkan tadi. Jelas ya? Tapi sekali lagi saya tidak bisa menghukum boleh atau tidaknya. Ya. Tapi bagi saya untuk kehati-hatian, ya sudah, kalau masih memungkinkan jamaah, ya. Di tempat-tempat yang kita bisa melihat langsung imam, atau paling tidak shaf yang ada di depannya atau sampingnya, pilih saja itulah. Nggak ragu dah. Kalau ini kan masih multi tafsir. Mungkin benar, mungkin salah. Nah, gitu saja. Ya. Itu masalah yang berkaitan dengan bermakmum lewat layar televisi. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat bermakmum yang keempat, warrabinu istimamu huma bimakanin. Syarat bermakmum yang keempat adalah berkumpulnya antara makmum dan imam dalam satu tempat. Kemarin sudah dijelaskan. Lanjut. Wal khamisu, ini pembahasan yang nanti paling banyak nih, yang mungkin nggak kelar satu malam. Wal khamisu alla yukhalifahu fi sunanin tafhashu al mukhalafatu fiha ka sajdati tilawatin fatajibu al muwafaqatu fiha fi'lan wa tarkan. Syarat bermakmum yang kelima, ayo sama-sama kita semak dengan baik. Ya, kita ingat-ingat syarat bermakmum yang kelima. Tidak boleh ada perselisihan antara makmum dengan imam dalam perkara-perkara sunnah, yang perkara-perkara sunnah itu mencolok. Contohnya seperti apa? Contohnya kazadati tilawatin, seperti sujud tilawah.
tilawah. Ini namanya perkara-perkara sunnah yang perbedaannya mencolok. Maka wajib dalam masalah sujud tilawah antara makmum dan imam ada kecocokan. Kecocokan di sini maksudnya bagaimana? Fi'lan wa tarkan. Kalau memang kalau memang imamnya mengerjakan sujud tilawah, maka wajib bagi makmum mengerjakan sujud tilawah. Tetapi kalau imamnya meninggalkan sujud tilawah, sekalipun bacaan suratnya di situ di suratan-suratan yang memang dianjurkan membaca sujud tilawah. Tetapi kalau imamnya tidak melakukan sujud tilawah, bagi makmumnya tidak boleh mengerjakan sujud tilawah. Ini namanya kesunahan yang mencolok. Ya, imamnya sujud tilawah, makmumnya enggak, kan nyolok. Satu sujud, satu kan nyolok perbedaannya. Nah, tidak boleh. Ya, harus ada kecocokan. Makmum imam sujud tilawah, makmum juga ikut. Imam yang tidak mengerjakan sujud tilawah, makmumnya juga tidak ikut. Lanjut. Contoh kesunahan-kesunahan yang mencolok perbedaannya ada lagi kasujudi sahwi, seperti sujud sahwi. Fatajibu fihi al-muwafaqatu fi'lan la tarkan. Fa'idha tarakahul imamu sunnah lil ma'mumi ayyajuda ba'da salami imamihi wa qabla salamihi. Ini tolong diperhatikan banget ini. Maka wajib dalam urusan sujud sahwi ada kecocokan antara imam dengan makmum dalam segi apa? Fi'lan, dalam segi pengerjaan. Artinya apa? Kalau imamnya mengerjakan sujud sahwi, maka wajib bagi makmum mengerjakan sujud sahwi. Latarkan, tetapi tidak wajib, sebab imam meninggalkan sujud sahwi, kemudian makmumnya meninggalkan. Maka apabila fa'idha tarakahul imamu sunnah lil makmumi ayyasjuda, maka apabila seorang imam meninggalkan sujud sahwi, tetap bagi si makmum nanti disunahkan mengerjakan sujud sahwi. Waktunya kapan? Tentu setelah imam salam, sebelum makmum salam. Jadi saya ulangi, harus ada kecocokan antara imam dengan makmum dalam hal sujud sahwi, utamanya dalam hal pengerjaan. Kalau imamnya sujud sahwi, bagi makmum wajib sujud sahwi. Tetapi kalau imamnya tidak mengerjakan sujud sahwi, bagi makmum tetap disunahkan mengerjakan sujud sahwi. Kalau memang tadi ada suatu kejadian yang mendorong atau membuat disunahkannya untuk mengerjakan sujud sahwi. Kalau memang ada sesuatu, ada indikasi dianjurkan untuk sujud sahwi, makmumnya mengetahui, tetapi imamnya tidak melakukan sujud sahwi, tetap bagi makmumnya disunahkan mengerjakan sujud sahwi. Lanjut. Jelas tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti. Wa idza fa'alahu al-imam jasa lil ma'mumi ayyatrukahu. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kata syahudil awali fayajibu fihi al-muwafaqatu tarkan la fi'lan. Contoh berikutnya kesunahan yang mencolok adalah tasyahud awal. Maka wajib dalam urusan tasyahud awal itu ada kecocokan antara imam dengan makmum. Kecocokan di mana? Kecocokan dalam hal tarkan, dalam hal meninggalkan. Jadi artinya apa? Kalau imam meninggalkan tasyahud awal,
maka wajib bagi makmum meninggalkan tasyahud awal. Jelas ya? Tetapi kebalikannya, kalau imamnya mengerjakan tasyahud awal, maka bagi makmum diperbolehkan meninggalkan tasyahud awal. Sekalipun seandainya makmum itu sudah terlanjur berdiri, tetap disunahkan untuk kembali duduk untuk mengerjakan tasyahud awal. Ini masalah yang pelik banget ini, harus benar-benar ya. Kalau ya ini permasalahan lah, yang permasalahan yang harus tahu. Ya biar kita pintar lah, ya. Ya kita pintar satu saat. Siapa tahu satu saat kita melihat ada seorang makmum sholat sholat 4 rakaat atau 3 rakaat ya, misalkan maghrib atau isya, kok makmumnya nggak ikut tasyahud awal. Ini gimana? Ya sah tadi, ya. Sah. Jadi kalau imamnya tidak mengerjakan tasyahud awal, maka wajib bagi makmum juga meninggalkan tasyahud awal. Tapi kalau imamnya mengerjakan tasyahud awal, boleh bagi makmum meninggalkannya, sekalipun dia sudah terlanjur berdiri, padahal disunahkan untuk kembali duduk. Lanjut. Nanti kalau ada yang dirasa belum jelas atau ganjel, boleh diperjelas lagi atau boleh ditanyakan. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kunutu fala tajibu al muwafaqatu fihi la fi'lan wala tarkan. Adapun dalam hal urusan kunut, maka tidak wajib ada kecocokan dalam hal kunut antara imam dan makmum. La fi'lan wala tarkan. Tidak perlu ada kecocokan antara imam meninggalkan atau imam mengerjakan kunut. Jadi boleh ada perselisihan masalah kunut. Artinya imamnya memakai kunut, makmumnya nggak pakai kunut, silahkan. Atau dibalik, ya, imamnya nggak pakai kunut, makmumnya kunut, ya, boleh. Jadi tidak harus sama dalam hal urusan kunut, tergantung selera sesuai mazhabnya. Jelas ya? Jadi jangan ragu-ragu Mas Mundasir makmum kepada orang yang misalkan nggak pakai kunut. nanti kalau ada mungkin ada pertanyaan bagaimana caranya, ya. Nanti ada kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza fa'alahu imamu jasalil makmumi ayatrukahu. Dan apabila imam mengerjakan kunut, maka boleh bagi si makmum meninggalkan kunut. Karena kebetulan imamnya mazhab Syafi'i menggunakan kunut, makmumnya mazhab lain yang tidak menggunakan kunut. Jadi silahkan, imamnya tetap kunut, makmumnya tidak kunut. Bagaimana caranya? Wa yasjudu ngamidan, dan sujud secara sengaja, ya udah sujud aja, ya, sujud saja duluan. Siapa? Makmumnya. Udah ada panduannya ini kok. Kalau nggak ada panduannya, saya nggak berani ngomong kayak gini. Nanti urusan sholat soalnya, ya. Saya sedang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tarakahul imamu sunnah lil makmumi fa fi lahu illahi qahu fi sajdatil ula. Dan apabila seorang imam meninggalkan kunut, ya, artinya imamnya sengaja atau tidak sengaja tidak membaca kunut, maka disunahkan bagi makmumnya mengerjakan kunut dengan catatan tidak sampai ketinggalan pada sujud yang pertama. Artinya jangan sampai nanti makmum belum selesai membaca kunut, imam sudah sujud yang kedua. Sekiranya masih ngejar sujud pertamanya imam.
ada ilmunya lah. Pokoknya nggak usah bingung-bingung ya. Nah, dengan catatan begini, dengan catatan begini. Ya caranya ya dipercepat, ya dipercepat. Ya. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaza'in lahiqahu fil julusi baina sajdataini fa in kana layal hikohu illa fi statis saniyati intana filahu fi khilafi sunani allati la tafushu. Jadi begini, jadi diperbolehkan si makmum mengerjakan kunut apabila makmum bisa mendapati atau nyusul imam dalam posisi imam pada duduk di antara dua sujud. Jadi yang pertama tadi ya sekiranya imam masih dalam sujud yang pertama. Tapi nggak apa-apa lah kalau pada sujud yang pertama ternyata belum bekerja, nggak apa-apa. Dalam posisi imam duduk di antara dua. Tetapi kalau pada sampai diperkirakan pada sampai sujud yang kedua kok belum kelar, ya dilarang imtanah, dilarang membaca kunut. Jadi ada aturannya, ada batasannya. Boleh membaca kunut makmum, tapi dengan catatan imam belum sampai pada sujud yang kedua. Jelas ya? Jelas. Ini barangkali yang saya sampaikan dalam pembahasan ini. Insya Allah besok pada syarat bermakmum yang kelima masih saya lanjutkan lagi, masih banyak contoh-contohnya. Ya. Silahkan kalau ada